semalam kalung emasku hilang. Padahal disimpan di dalam lemari yang terkunci. Kok bisa sama ya? Aku juga uang arisan raib semua. Ini udah ke-7 kalinya kejadian di lingkungan kita. Bener-bener tuh ya babi ngepet. Liatin aja kalau ketemu nih bakalan gue cincang-cincang. Betul, benar tuh. kita cincang Udah abis. gak aman ya kampung kita. Nis, emang kamu semalam gak denger kalau babi ngepetnya lari ke rumah kamu? Iya nih, kan kamu tinggal di situ. Emangnya kamu gak tahu apa-apa? Telurnya bang kilo. Di kentang berapa bang? Bisa? Sini cepetan. Pak, makasih ya Pak. Bantuin tuh bawa belanjaan banyak banget. Awas ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu semua barang-barang mahal. Padahal juga baru nikah seminggu. Liatin aja, belanjaannya udah kayak orang hajatan. Iya betul. Iya ya, padahal kan suaminya cuma menghelar tanah. Kok bisa sih belanja segitu banyak? Aneh kan? Bu, kalau saya bisa belanja banyak, itu karena suami saya kerja keras. Nggak kayak ibu-ibu yang kerjanya cuma ngurusin gosip murahan. Alah, ngomong yang sopan. Wajar aja kita curiga. Dari mana coba dapat duit banyak kalau bukan hasil ngepet? Kalian kalau iri, bilang aja. Nggak usah nyerempet-nyerempet babi ngepet segala. Bu Ibu, tolong ya. Kalau ngomong itu jangan kayak buang sampah sembarangan. Kalau emang yang salah itu nggak usah nyolot. Udah. Kamu gak usah ngikutin kalian dorming. Ayo Nisa. Udah bang nih ya, kentangnya bang. Bang bawangnya bang. Nggak ada sih. Kenapa sayang? Mas, handphone yang aku beli tadi kok nggak ada sih di dalam tas ini? Ketinggalan di taksi kali? Bisa, kamu kejar taksinya cepetan. Cepet. Pak. Pak, tunggu sebentar Pak. Ada yang ketinggalan handphone baru. Coba diperiksa aja. Aduh, nggak ada lagi Pak. Gimana ya? Kalau nggak ada, saya pamit pergi ya Mbak. Bentar. Gimana kalau misalnya Bapak nemenin saya untuk nyari? Kayaknya jatuh deh Pak di jalan. Aduh, sorry Mbak, saya harus ngambil orderan lain. Pak. Pakai ketinggalan di taksi segala. Ternyata HP-nya ada di dalam tas. Tadi Nisa udah coba cari di taksi. Tapi Udah deh, kamu tuh nggak usah lebay. Ini HP-nya udah ketemu ada di dalam tas ternyata. Makanya kamu tuh kalau disuruh jangan kayak orang linglung. Istri muda bapakku itu justru sering semena-mena sama aku. Aku bukan cuma sering disuruh-suruh kayak pembantu, tapi sering disalahin atas sesuatu yang jelas-jelas salah dia sendiri. Apa sih? Udah. Gitu aja kok repot. Lagian juga kalau hilang kan tinggal beli lagi. Jangan kayak orang susah. Tenang aja. Iya mas. Yuk, masuk. Nisa? Dulu Bapak selalu ngajarin aku hidup sederhana, Mbak. Tapi setelah menikah, Bapak benar-benar berubah. Dan kamu tetap bertahan ya Mbak dengan kondisi seperti itu? Karena kalau aku pergi, siapa yang ngajak Bapak kembali ke jalan yang benar, Mbak? Iya sih Mbak, saya paham maksud kamu.
Tapi Mbak, saya penasaran Mbak. Sejak kapan kamu tuh mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan bapak kamu itu? Aduh, jangan mati dong. Tolong jangan mati. Kayaknya lari ke sini babi ngepetnya. Sepertinya nggak ada di sini. Ayo kita cari tempat lain. Ayo cepet, ayo. Akhirnya mereka pergi. Siapa itu? Jangan-jangan maling tapi pura-pura jadi orang gila. Bapak, bisa? Apaan sih kamu? Oh, mas, udah mas, buruan masuk, cepetan masuk, masuk. Mas, untung kamu gak apa-apa. Pak, Bapak kenapa sih Pak? Pulangnya kok kotor kayak gini? Kepo banget sih kamu jadi anak. Aku ini nanya Bapak, bukan nanya kamu. Kamu tuh ya, kayaknya mau ngajak ribut terus. Bapak nih bapakku. Aku ini anaknya, aku berhak tahu semuanya tentang Bapak. Apa yang terjadi sama Bapak. Begini Anissa, Bapak ini baru aja jadi korban perampokan. Untungnya Bapak berhasil meloloskan diri. Mendingan kamu masuk sana ke kamar. Udah ya Anissa ya. Bapak minta sama kamu dengerin nih kata-kata ibu kamu. Jangan bikin suasana jadi tambah kacau. Iya Pak. Mbak, maaf ya. Tapi ternyata ibu sambung kamu tuh memang bikin kesel. Kan kamu adalah anak kandung bapak kamu. Masa anak kandungnya sendiri gak bisa tahu apa yang terjadi sama bapaknya? Itu dia Mbak. Makanya aku gak pernah akur sama ibu sambung aku. Bukannya aku gak terima dia jadi ibu sambung aku. Tapi karena sikap-sikap dia selalu seenaknya aja. Dan ibu sambungku itu gak pernah menghargai aku sebagai anak bapakku. Mbak, terus Mbak sejak kapan Mbak kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, ada yang gak beres dengan bapak kamu itu? Apakah pernah ada kejadian yang membuat kamu tuh merasa khawatir? Waktu itu aku pernah disuruh sama ibu sambungku untuk rapiin kamar bapak. Aku awalnya nggak mau, tapi lagi-lagi bapak belain ibu sambungku itu. Mau nggak mau, akhirnya aku rapiin kamarnya.
Jangan-jangan ini alat pesugihan babi ngepet. Ngapain pegang-pegang alat ini? Kamu yang ngapain? Kenapa ada alat pesugihan babi ngepet di situ? Kamu sama bapak ngelakuin pesugihan babi ngepet? Kalau iya emang kenapa? Yang kamu lakuin sama bapak itu dosa besar. Kamu tuh gak usah ceramah. Mendingan sekarang kamu keluar dari sini. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Cuma anak durhaka yang ingin hancur. Kamu yang hancurin. Ada apa sayang? Ini mas, si Anissa udah pegang alat ini. Lancang kamu! Bapak kenapa sih selalu belain dia? Aku ini anak bapak, aku ini anak kandung bapak. Diam kamu! Keluar! Keluar! Keluar sana! Keluar!